Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah analisis kebijakan kehutanan hari ini. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis kebijakan efektif pada hutan produksi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan yang pertama adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pembelajaran kebijakan kehutanan, serta menerapkan nilai humaniora dalam pembelajaran kebijakan kehutanan. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu melakukan analisis kebijakan yang efektif untuk hutan produksi. Seperti kita ketahui bahwa kawasan hutan di Indonesia yang luasnya lebih kurang 120 juta hektar ya, itu adalah kawasan hutan negara ya, ditambah lagi tutupan hutan yang lain. Secara garis besar, kawasan yang berupa tutupan hutan tersebut dapat dibagi dua. Yang pertama adalah hutan milik, yaitu hutan yang dapat dibuat sertifikat atas lahan yang dikelola. Yang kedua adalah hutan negara, yaitu hutan yang dimiliki oleh negara. Sehingga lembaga atau perseorangan hanya bisa mengelola tetapi tidak bisa memiliki. Tentu saja dalam pengelolaan tersebut harus mengajukan izin kepada pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian hutan negara berdasarkan fungsinya itu terbagi menjadi dua, yaitu terbagi menjadi tiga ya, yaitu hutan konservasi, hutan produksi, dan hutan lindung. Masing-masing hutan dengan fungsinya tersebut bagi-bagi lagi jadi wilayah-wilayah pengelolaan hutan. Sebelum kita memasuki lebih lanjut ya dalam kuliah kali ini, maka ada beberapa pengertian yang harus dipahami ya. Yang pertama adalah mengenai hutan. Hutan itu apa? Dari mahasiswa sudah tahu? Pastinya sudah ya. Nah, hutan merupakan satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati, di mana didominasi oleh pepohonan, kemudian ada persekutuan alam dengan lingkungan. Kemudian yang satu dengan yang lainnya itu tidak dapat dipisahkan. Jadi di dalamnya ada persekutuan antara pohon satu dengan pohon yang lain, pohon dengan bakteri, ya, pohon dengan hewan, dan sebagainya. Dan itu akan mempengaruhi satu dengan. Nah ini hutan ya, sehingga jika ada sesuatu yang terjadi di satu bagian hutan itu, maka hutan tersebut akan mengalami. Kemudian karena kita akan membahas terkait hutan produksi, maka kita harus tahu apa itu hutan produksi. Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hasil hutan yang dimaksud adalah hasil hutan kayu. Nah, untuk hasil hutan kayu ya ini tergantung dari jenis-jenis pohon yang nanti akan dipanen kayunya jadi komoditas, bisa menjadi bahan baku untuk bangunan, bahan baku untuk meubiler atau furniture, dan sebagainya. Jadi bagian kayunya yang dipanen.
Kemudian ada juga hasil hutan yang berupa hutan kayu. Ini antara lain buah-buahan. Mungkin adik yang suka durian ya, buah durian itu hasil hutan bukan kayu. Kemudian ada juga pala, ada juga kemiri ya, dan ada berupa daun yang dipanen karena di dalamnya mengandung minyak atsiri dan bisa diproses dan diambil minyaknya. Ada juga yang akarnya ya, ada juga kulitnya ya seperti kayu manis ya. Demikian juga ada juga bunganya. Ini biasanya wangi-wangian ya untuk parfum dan mungkin juga untuk apa namanya kalau orang Jawa atau orang Bali itu bisa juga untuk sesaji ya. Nah, selain hasil hutan bukan kayu, adalah yang dipanen adalah hasil jasa lingkungan ya. Jasa lingkungan itu ada air, ada oksigen, ada penangkap atau karbon ya, penyimpan karbon, kemudian ada pemandangan, kemudian ada juga kenyamanan ya atau udara segar dan masih banyak lagi ya, mungkin saja di dalamnya ada apa namanya kesuburan lahan yang mana tanahnya bisa diambil untuk pupuk ya dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan tata hutan. Tata hutan itu apa? Tata hutan adalah kegiatan menata ruang hutan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan kawasan yang intensif, efisien, dan efektif, serta dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan. Jadi hutannya ditata ya, kemudian diatur di situ sesuai dengan karakteristiknya, sesuai dengan kondisi biologisnya dan sebagainya. Nanti dibagi-bagi dalam bagian-bagian hutan yang antara lain bisa berupa blok ya atau zona ya, yang mana nanti masing-masing blok tadi terbagi lagi menjadi peta. Oke, kemudian dalam sejarah pengelolaan hutan di Indonesia itu sudah cukup panjang ya sejarah yang dialami dan kehutanan. Mulai dari tahun 1967, mungkin kalian belum lahir ya, saya juga belum lahir. Pada saat itu sudah muncul Undang-Undang Nomor 5 ya, tahun 1967. Undang-undang tersebut adalah undang-undang yang pertama kali mengatur kehutanan. Jadi sudah cukup lama. Kemudian ada juga undang-undang terkait penanaman modal asing. Kemudian juga penanaman modal dalam negeri, serta iuran HPH dan iuran hasil hutan. Nah, pada saat itu memang kehutanan menjadi salah satu komoditas unggulan ya. Sebelum komoditas lainnya seperti minyak atau tambang ya, karena waktu itu teknologinya masih belum dimiliki oleh Indonesia ya. Oleh sebab itu kehutanan atau hutan ini yang termasuk sumber daya alam yang paling mudah untuk dipanen, sehingga dia menjadi primadona saat itu ya. Kemudian seiring dengan perkembangan waktu, maka pengelolaan hutan di Indonesia dirasakan perlu diperbaiki ya. Lalu muncul beberapa kebijakan-kebijakan yang
dimaksudkan untuk memperbaiki pengelolaan hutan. Nah, di sini juga seiring dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam pemerintahan Indonesia ya. Mulai dari adanya sentralisasi pada waktu pertama kali undang-undang itu terbentuk ya tahun 67, kemudian menjadi desentralisasi. Pada saat itu menjelang atau terjadi menjelang ya mungkin menjelang adanya reformasi ya. Nah, dengan adanya tuntutan masyarakat maka kebijakan itu berubah ya menjadi desentralisasi. Nah, pemerintah pusat tidak lagi mendominasi, tapi yang utama adalah pemerintah daerah. Nah, dengan demikian kehutanan juga mengikuti ya. Pada saat itu diluncurkan undang-undang yang dimaksudkan untuk memperbaiki Undang-Undang tahun 67, yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999. Nah, ini undang-undang yang kedua ya tentang kehutanan ya. Kemudian dilanjutkan dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang tata hutan, pengelolaan hutan, dan pemanfaatan penggunaan hutan. Ya. Demikian juga adanya peraturan pemerintah untuk perencanaan hutan. Nah, kemudian ada perkembangan berikutnya di mana tahun 2014 pemerintah Indonesia terkait dengan pengelolaan hutan itu merubah pengelolaannya tidak lagi desentralisasi total yang mana tadinya dikelola oleh kabupaten, kemudian dikelola oleh pemerintah provinsi. Dan ini ternyata tidak hanya berlaku untuk kehutanan, tetapi juga beberapa bidang yang lain ya atau sektor yang lain seperti perikanan, tambangan dan energi ya. Nah, itu termasuk yang disentralisasi ke provinsi ya, bahkan ada juga yang ke pusat. Kemudian dengan adanya undang-undang tentang pemerintah daerah yang mengatur otonomi tadi, maka ada perubahan lagi ya di situ. Kemudian terjadi lagi perubahan untuk memenuhi kebutuhan yang terjadi ya di dalam pemerintahan Indonesia dan masyarakatnya, maka muncul Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini ternyata mempengaruhi juga sektor kehutanan ya. Banyak peraturan-peraturan yang berubah ya, seperti PP tentang peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan kehutanan, kemudian peraturan menteri tentang tata hutan, perencanaan, pengelolaan hutan produksi, ya, kemudian perhutanan sosial, itu diperbarui kembali. Ya. Nah, oleh sebab itu, ada beberapa perubahan yang terjadi ya, dan ini tentu saja memerlukan penyesuaian ya, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, ya, juga masyarakat yang pemegang izin. Demikian juga lembaga-lembaga yang masih mempunyai izin pengelolaan hutan. Terkait dengan kelembagaan pengelolaan hutan di daerah, dengan adanya undang-undang tentang pemerintah daerah, maka KPH ya, Satuan Pengelolaan Hutan, yang semula dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten, kemudian digeser ya ke pemerintah daerah provinsi. Nah, oleh sebab itu
banyak perubahan-perubahan di situ yang harus disesuaikan ya. Di dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah, selain mengamanatkan penataan kehutanan ke provinsi ya, juga penyelenggaraan urusannya juga digeser ke provinsi. Nah, oleh sebab itu Undang-Undang 41 ini nanti secara teknis juga harus disesuaikan ya, peraturan-peraturan di bawahnya. Nah, ada 6 urusan wajib layanan dasar yang dilakukan atau dikelola di daerah ya. Yang pertama tentang pendidikan, tentang kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, serta masalah sosial. Kemudian ada yang berupa pilihan di sini ya, wajib non pelayanan dasar. Nah, di sini ada 18 urusan ya, yaitu tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan seterusnya hingga kearsipan. Di sini bukan pelayanan dasar, tetapi juga harus ada di sini ya. Kemudian ada pilihan ya. Nah, di sini pilihan ada 8 urusan ya, yaitu kelautan dan perikanan, kemudian ada pariwisata pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Nah, kemudian untuk kehutanan itu diotonomikan ke provinsi, kecuali untuk Tahura dan Panas Bumi ya, masih dalam wilayah kabupaten kota ini. Jadi ada taman hutan raya yang dikelola oleh kabupaten maupun kota, ya. Itu masih diperbolehkan. Nah, untuk urusan kehutanan, itu ada perencanaan hutan, ini dilakukan di pusat ya. Kemudian pengelolaan hutan itu di pusat dan provinsi. Kemudian konservasi sumber daya alam. Nah, ini tergantung dari konservasinya ya. Kalau untuk Tahura ada pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Sedangkan yang lain ya, nasional, cagar alam itu masih pusat dan provinsi ya. Kemudian pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan ini pusat dan provinsi. DAS juga pusat dan provinsi. Kemudian untuk pengawasan kehutanan ini menjadi yang mengelola adalah pusat, kewenangan dari pusat. Oke, yang menjadi kewenangan untuk provinsi tentu saja ada UPTD di situ ya. Kemudian tata hutan, di mana tadi disebutkan ya, merupakan satu kegiatan untuk menata kawasan hutan agar bisa dikelola secara optimal ya. Nah, ini dilaksanakan oleh setiap unit KPH, baik KPL maupun KPHP yang dilakukan oleh KPH ya. Ada beberapa kegiatan terkait tata hutan, yaitu inventarisasi hutan, kemudian perancangan tata hutan, ya, kemudian penataan batas dalam unit pengelolaan hutan, kemudian pemetaan tata hutan dan partisipasi para pihak melalui konsultasi publik. Nah, untuk inventarisasi hutan itu dilaksanakan guna mendapatkan data dan informasi mengenai status penggunaan dan penutupan lahan. Kemudian ada jenis tanah
kelerengan, baik lapangan atau topografi ya, kemudian juga ada iklim, nah hidrologi, bentang alam, dan gejala-gejala alam. Kemudian ada gambaran keadaan flora dan fauna, jenis potensi dan sebaran pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, ada jenis, populasi, dan habitat flora dan fauna. Kemudian ada kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat. Ada potensi konflik dan ada aksesibilitas. Nah, ini semua dapat diperoleh melalui kegiatan inventarisasi hutan. Nanti data-data tersebut diolah, kemudian disajikan menjadi satu informasi yang mudah digunakan oleh masyarakat. Kemudian ada perancangan tata hutan. Nah, di sini harus terintegrasi dengan rancangan areal yang dibuat oleh pemegang izin berusaha ya, pengelolaan hutan. Kemudian juga dari hak pengelolaan ya, jadi yang punya hak pengelolaan misalnya untuk HTI atau hutan alam. Kemudian juga ada persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Nah, rancangan tata hutan ini dilakukan dengan cara merancang pembagian blok dalam wilayah KPHP ya. Di dalam wilayah KPHP itu ada blok perlindungan, di mana di dalamnya itu bisa dilakukan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Dan ada pemanfaatan jasa lingkungan. Di sini tentu saja harus ada izin yang dibuat ya, kemudian harus disetujui ya. Dan selanjutnya nanti bisa dilakukan kegiatan tersebut. Kemudian blok yang berikutnya adalah blok pemanfaatan. Di dalam blok pemanfaatan ini digunakan untuk perizinan berusaha, serta juga perhutanan sosial ya. Nah, kalau perhutanan sosial itu oleh persorangan ataupun kelompok masyarakat ya, atau desa ya. Dan kalau perizinan berusaha itu bisa persorangan, bisa pihak swasta, lembaga perusahaan misalnya ya itu. Nah, kemudian ada blok khusus. Di sini blok khusus digunakan untuk menampung kepentingan khusus di wilayah KPH ya. Misalnya ada kait untuk pembangunan satu tempat yang strategis misalnya, maka di blok khusus ini bisa dilakukan ya. Kemudian yang kedua dilakukan dengan melakukan perancangan pembukaan wilayah hutan, baik untuk jalan hutan, sarana, dan prasarana. Nah, kemudian ada penataan batas di sini. Nah, penataan batas ini dilakukan sesuai dengan rancangan tata hutan. Jadi, di dalam tata hutan itu bagaimana ya, misalnya KPH, wilayah batasnya mana, itu dibuat tata batasnya. Kemudian nanti di dalamnya ada blok-blok ya, seperti pemanfaatan, radi perlindungan ya, atau blok khusus. Nah, itu juga diberi batas-batas. Setiap blok yang berbeda ada batasnya ya. Kemudian juga berdasarkan jenis pengelolaan yang dilakukan pada unit pengelolaan hutan. Ini juga bisa harus dibuat batasnya. Nah, dalam penataan batas ini dilakukan untuk kegiatan pemanfaatan hutan ya. Nah, dengan batas yang jelas, maka pemanfaatan hutan yang ada di wilayah kerja KPH tersebut ya, atau di wilayah hutan tersebut itu bisa lebih jelas ya, perhitungannya akan jelas begitu ya, tidak melewati batas-batas, kemudian jadi tidak bisa dihitung.
Kemudian juga bisa digunakan untuk penggunaan kawasan hutan ya, di mana yang bisa dilakukan untuk budidaya, mana bisa dilakukan untuk pemanfaatan lainnya. Nah, di sini penggunaannya harus jelas. Kemudian rehabilitasi dan reklamasi hutan. Nah, ini juga perlukan dengan batas yang jelas, maka menjadi mudah ya, terutama terkait perencanaannya. Kapan dilakukan rehabilitasi, reklamasi, luasnya berapa, diperlukan sumber daya berapa. Kemudian juga pengelolaan perhutanan sosial. Nah, di dalam pengelolaan perhutanan sosial ini juga harus jelas ya, jangan sampai perhutanan sosial ini melewati batas yang lain. Jadi akan terjadi konflik antar masyarakat. Kemudian penataan batas ini dilakukan dengan memperhatikan produktivitas dan potensi kawasan ya. Kemudian keberadaan kawasan lindung, kondisi penggunaan penutupan lahan, kemudian juga adanya sungai atau alur sungai, kemudian ada juga perubahan silvikultur, areal penggunaan kawasan, dan kegiatan rehabilitasi hutan yang sudah terbangun. Nah, kesatuan pengelolaan hutan produksi ya merupakan satu unit terkecil ya, yang mana wilayah seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi. Jadi di dalam KPHP ya, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, itu arealnya mungkin ada juga yang berupa hutan lindung ya, atau bahkan mungkin hutan konservasi. Nah, itu bisa saja terjadi ya. Kemudian untuk pengelolaan hutan produksi ini diperlukan rencana pengelolaan hutan jangka panjang ya, di mana KPHP ini harus membuat untuk jangka waktu 10 tahun. Nah, kemudian ada rencana pengelolaan hutan jangka pendek. Di sini setiap tahun rencana itu harus dibuat ya. Oke, kemudian rencana pengelolaan itu harus disusun berdasarkan hasil inventarisasi dan rancangan tata hutan. Dan untuk RPHJP harus memuat paling sedikit ada deskripsi wilayah, ada visi misi, potensi sumber daya, kondisi yang dihadapi, ya, kemudian analisis proyeksi, strategi, serta kelainan pengembangan pengelolaan hutan. Ya. Nah, ada tata hutan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan. Juga ada rehabilitasi hutan dan reklamasi, ada perlindungan dan pengamanan hutan, serta konservasi alam. Kemudian juga memuat rencana kegiatan pengelolaan ya, di mana setiap tahun itu ada kegiatan apa saja, kemudian berapa orang yang mengerjakan itu ya, bekerja sama dengan siapa saja, dan anggaran yang dibutuhkan berapa, serta membutuhkan sumber daya apa saja, misalnya perlu bibit untuk rehabilitasi, perlu alat tanam misalnya, perlu sarana transportasi dan sebagainya. Ini harus dituangkan dalam rencana kegiatan pengelolaan. Kemudian ada pengadaan sarana dan prasarana, serta pembiayaan dan pembinaan pengawasan dan pengendalian. Kemudian kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Nah, untuk menyusun rencana pengelolaan hutan jangka panjang, maka yang menyusun adalah KKPH ya, jadi Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan. Nah, di dalam menyusun ini harus memperhatikan rencana kehutanan tingkat nasional, rencana kehutanan tingkat provinsi, ya, rencana pembangunan jangka menengah, jangka panjang,
kemudian juga terkait dengan provinsi ya, kemudian program kebijakan baik nasional dan daerah, serta juga dengan rencana kerja pemegang perizinan berusaha pengelolaan hutan ya. Kemudian ada aspirasi peran serta nilai budaya masyarakat dan juga harus memuat semua aspek pengelolaan hutan lestari. Rencana pengelolaan hutan jangka pendek ini harus dibuat paling lambat 1 tahun setelah rencana pengelolaan hutan jangka panjang ditetapkan ya, di mana harus memuat ya kegiatan yang akan dilaksanakan KPH setiap tahunnya, kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perizinan berusaha ya, kemudian ada persetujuan penggunaan kawasan, sesuai juga dengan tujuan pengelolaan hutan lestari, kemudian ada evaluasi kegiatan pada rencana jangka pendek sebelumnya atau pada tahun sebelumnya ya, serta target yang akan dicapai untuk tahun depan. Kemudian terdapat juga basis data, status neraca sumber daya hutan, serta pemantauan evaluasi pengendalian kegiatan, dan partisipasi para pihak. Nah, pengelolaan hutan sendiri di hutan produksi itu ada beberapa macam ya, ada hak pengelolaan di mana ini diberikan kepada perum perhutani atau juga badan negara badan usaha lainnya ya, misalnya seperti Silva Inhutani atau PT Inhutani ya. Kemudian ada perizinan berusaha pemanfaatan hutan ya. Ada perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, dan ada pengelolaan perhutanan sosial. Pengelolaan hutan yang dilakukan di hutan produksi. Nah, demikian untuk materi hari ini. Jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Jika tidak, sampai ketemu kembali pada pertemuan berikutnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat.